Rambut adalah mahkota wanita. Jadi nggak heran kalau wanita butuh macam-macam perawatan untuk menjaga keindahan mahkotanya. Tertarik sama dunia tata rambut? Nggak boleh berhenti belajar loh, karena tren rambut pasti akan terus berubah dan berkembang. Pelayanan dan kenyamanan jadi kunci utama pelanggan loyal. Nah, pengen tahu lebih banyak tentang bisnis kecantikan satu ini? Yuk kenalan sama Mas Nuri, owner dari My Queen Salon. Hai people, akhirnya ketemu lagi ya bareng sama saya Hani Nurmalita di program kesayangan kita Ini Usahaku. Nah, di bulan Juli kali ini kita akan membahas tentang salah satu usaha di Kota Semarang yang berhubungan dengan kecantikan. Nah, jadi buat people yang suka nyalon, suka cobain hairstyle macam-macam, ini aku punya satu rekomendasi. Dan kita nanti selain ngomongin soal masalah tren kecantikan saat ini, kita juga akan cari tahu gimana sih cerita awalnya dalam membangun bisnis dan juga mengembangkannya sampai sekarang. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama owner dari My Queen Salon, yaitu Mas Nuri. Halo Mas Nuri. Hai Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Super. Ya. Wah, ini walaupun di tengah pandemi, tapi tetap bertahan dengan usahanya. Harus ya, tetap semangat ya. tetap semangat. Nah, tapi sebelum kita nanti ngomongin soal gimana usahanya di masa pandemi ini juga, kita pengen tahu nih, di awalnya itu sebenarnya Mas Nuri gimana sih kok bisa akhirnya mendirikan My Queen Salon ini? Emang hobi mainin rambut atau gimana? Nah betul, berawal dari hobi sih sebetulnya Mbak ya. Terus hobi ya berkelanjutan ke untuk mikirin gimana caranya saya untuk bisa berbisnis atau apa gitu, sebetulnya sih gitu. Nah, itu berarti awalnya sempat belajar secara di sekolah salon atau otodidak semuanya? Kursus sih, kursus belajar sekolah salon ya pastinya. Berapa lama itu Mas? Kalau untuk sekolah awal sih 3 bulan. Itu dari mulai kan ada jenjang ininya ya, jenjang kalau untuk salon tuh kan awalnya basicnya 3 bulan, terus sampai mahirnya berapa bulan gitu. Berawal dari basicnya 3 bulan itu. Itu berarti sekitar tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 99. Wih, 99. Iya betul. Kemudian akhirnya langsung buka My Queen atau gimana setelah belajar? Kerja ikut perusahaan ya, waktu itu perusahaan Mesalon, bahkan John & Ryan saya juga pernah. Bisa dibilang saya alumni John & Ryan sama Mesalon. Wow. Yeah. Jadi ternyata sudah dapat pengalaman profesional juga di salon-salon terkemuka begitu ya. Betul, iya. Nah, kemudian akhirnya gimana kok dari salon itu kemudian bikin sendiri? Awalnya sih coba-coba ya. Awalnya coba-coba, kita coba berdiri cuman 3 kaca, dibantu sama istri saya sendiri. Waktu itu saya berdua sama istri, 3 kaca ya di sini, di ruangan ini kecil. Terus pada akhirnya setahun kemudian alhamdulillah bisa direnov, agak dibesarin sedikit. Wow, berarti dalam 1 tahun itu perkembangannya cukup pesat dong. Alhamdulillah ya. Nah, ini kalau misalnya dari Mas Nuri sendiri, untuk customer-nya itu gimana sih untuk memasarkan salonnya? Kalau dari customer sih lebih ke dari ini ya, mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Waktu itu kan belum ada zaman Instagram dan belum musim ya, dari customer ke customer gitu, terus merekomendasikan gitu. Ya akhirnya bisa berkembang. Berarti itu dari tahun 2011 awal buka di sini, terus setahun kemudian direnovasi itu. Wow, berarti cukup lama ya, dari belajarnya 99 itu udah 10 tahunan. Yeah. Kemudian akhirnya berani buka sendiri gitu. Iya, betul. Awalnya itu gimana sih kok kemudian ada punya keberanian untuk membuka usaha sendiri? Ya awalnya sih itu tadi coba-coba, terus karena mungkin udah bosen ya ikut orang, terus gimana ya caranya saya bisa punya salon sendiri atau memang udah jadi mimpinya gitu. Betul. Berawal dari mimpi sebetulnya itu. Cuman jujur itu sebetulnya udah keluar mimpi itu udah dari lama, cuman kan untuk mengaplikasikannya itu butuh waktu yang panjang gitu, keberaniannya.
butuh langkah-langkah persiapan segala macam. Betul, Ya. iya. Terus rasanya gimana? Sebelumnya ikut orang, kemudian bikin usaha sendiri. Kan kalau misalnya ikut orang ya udah pokoknya kerja gajian gitu kan. Sedangkan kalau punya usaha sendiri kan ini mikirin sprintilnya segala macam gitu kan, harus dipikirin sendiri gitu. Kalau ditanya rasanya sih sebetulnya gini, jawabnya nyesel. Kenapa nggak dari dulu gitu? Oh, gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya ternyata setelah ini dari mulai pikiran, dari mulai apa itu mungkin kita lebih bisa kalau dibilang lebih dewasa lah di dalam bisnis, yang mengurus bisnis. Ya memang sih pusing ngurus produk, ngurus saya juga harus bekerja. Saya ini istilahnya pusing, cuman ya setelah dijalani ternyata enjoy. Ternyata itu bisa sangat mengembangkan diri begitu Betul, ya. iya. Yang tadinya cuma ikut aja, sekarang semuanya harus dipersiapkan Iya, satu-satu betul, iya, gitu. iya. Nah, kalau misalnya dari Mas Nuri sendiri, kalau misalnya mau buat salon itu yang dipersiapkan harus kayak gimana sih tahapannya? Oh, yang harus dipersiapkan sih sebetulnya mungkin niat dulu ya. Niat, terus kemauan. Kalau nggak ada kemauan kan pastinya susah untuk berdiri ya. Terus pasarnya, dalam arti segmennya seperti apa nih, pasar yang mau saya bidik nih. Misalkan, menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu-gitu. Terus yang paling utama ya skillnya ya. Skill misalkan casternya atau apa itu paling penting sih. Kalau modal sih mungkin bisa berjalan saya bilang. Oke. Iya. Memang yang paling utama itu niat dulu ya. Kalau Iya, ada betul, niat, iya. kalau ada jalan nanti ya. Iya. Nah, tapi kalau tadi Mas Nuri kan sebutin tentang targetnya ya. Kalau Iya. dari McQueen Salon sendiri target konsumennya seperti apa? Kita sih enggak muluk-muluk ya. Kalau di sini sih bisa dibilang semua kalangan bisa masuk. Dari mulai yang kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas semua bisa masuk karena kita harganya juga terjangkau. Ya harapan kita sih memang semua kalangan bisa masuk ke sini tanpa pilih-pilih. Oke. Iya. Jadi untuk semua kalangan gitu. Betul, ya. iya. Nah, kalau ngomongin lokasi, ini kan lokasinya ada di Jalan Peleburan 5 nomor 11A. Nah, termasuknya ini kan sebenarnya di daerah tengah kota, Iya. tapi cukup masuk ke apa ya? Gang ya. Iya, masuk gang gitu ya, masuk perkampungan. Iya. Kalau dari segi lokasinya sendiri gimana? Lokasi sendiri sih menurut saya pribadi sih bisa mudah dijangkau ya. Mudah dijangkau dari pusat Simpang 5 deket, dari Java Mall deket, dari mana-mana deket. Mudah lah misalkan, apalagi sekarang membantu dengan adanya Google Map itu cepet banget untuk diakses ke sini. Pengaruh gitu. banget sama ini, kemudian banyak customer yang datang karena mudah dijangkaunya itu. Pengaruh banget ya. Apalagi kita dekat dengan pusat perbelanjaan dan apa itu kayaknya gampang diakses. Oke, dan walaupun masuk gang, tapi karena ini di tengah kota jadi mudah ya Iya, buat orang betul. nyarinya juga. Iya. Terus kalau untuk McQueen sendiri ada ininya nggak, kayak spesifikasinya menangani apa atau lainnya ada apa aja di sini? Kalau kita sih masih seputar rambut aja ya, belum ke yang lain, masih rambut aja karena terbentur sama space ya. Kalau harapan sih kedepannya pasti semua kayak body spa atau apa, itu harapan kedepannya. Cuma kalau untuk saat sekarang karena space-nya masih segini dan mungkin modalnya belum, ya masih seputaran rambut sih, ya coloring, cutting gitu-gitu sih, hair spa gitu. Wah, tapi ini sih udah lumayan cukup gede juga ya. Yang tadinya cuma 3 kaca, sekarang udah ada berapa nih? 8 kaca ya? Ini 8 kaca, ya. Oke. Kalau misalnya Mas Nuri sendiri ngerasain gimana sih perkembangannya di Kota Semarang ini soal masalah dunia kecantikan, apalagi persalonan gitu kan, dari tahun 99 sampai sekarang ini, apakah semakin banyak peminatnya, semakin berkembang juga, ada teknik-teknik segala macam? Kalau ngomongin perkembangan dunia kecantikan di Semarang, saya bilang saat sekarang nih, wow, luar biasa. Luar biasa, maju banget. Beda sama yang ketika saya dulu berawal dari Jakarta, ketika saya dikirim ke Semarang untuk kamu tugas di Semarang ya, di Johnny Andrean waktu itu saya bilang, wah Semarang tuh seperti apa ya? Ketika saya udah di sini dan ke sini, perkembangannya luar biasa. Dari mulai model rambut semua bagus banget. Dan peminatnya banyak. Betul. Gitu ya. Yeah. Oke, berarti ini menjadi salah satu bidang usaha yang kalau bisa dibilang
eh, menguntungkan ya, Menjanjikan. menjanjikan Iya, juga. betul, iya. Oke, baiklah. Menarik ya ternyata usaha salon untuk warga Kota Semarang, dan ini adanya di Peleburan loh ya. Ini salah satu daerah strategis yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kita nanti akan ngomongin lebih lanjut lagi kira-kira bukanya jam berapa, kemudian di sini ada layanan apa aja, harganya berapa. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu kol. Kita lanjut lagi di Ini Usahaku My Queen Salon bareng sama Mas Nori. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ya lokasinya di Peleburan, tapi kalau jam operasionalnya sendiri dari jam berapa sampai berapa, Mas? Kita jam operasional mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Cuman karena masa pandemi, sejak pandemi tahun lalu kita kurangin jam menjadi jam 5. Jadi jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, harus reservasi dulu nggak tuh kalau kesini? Oh, di sini enggak, langsung bisa. Bisa langsung Betul. datang ya. Iya. Hari apa sampai apa bukanya? Oh, di sini tiap hari buka. Cuman kalau untuk libur kita gantian, kita rolling. Oh. Jadi tetap tiap harinya bisa operasional. Hari besar? Hari besar kecuali Lebaran ya. Oke. Kalau untuk yang lain-lain kita tetap buka. Nah, terus kalau untuk layanannya kan ini kan memang untuk rambut ya, Iya. khususnya untuk rambut. Nah, ini ada apa aja nih? Rambut ya umum ya kayak salon-salon lain. Ya ada cream bath, hair spa, treatment rambut, masker, terus coloring, ya seputar rambut. Oke. Semua Jadi bisa. untuk rambut komplit lah ya. Iya betul. Nah, untuk masalah harga nih Mas, kira-kira range-nya dari berapa sampai berapa sih? Kalau harga sangat terjangkau ya. Kita gunting rambut mulai dari 50.000. Kalau ngomongin coloring dan apa ya, tergantung tingkat Produk. kesulitan sama produk yang dipakai. Oke. Iya. Dan di sini itu diperuntukkan untuk apa? Pria, wanita, anak-anak. Semua bisa masuk. Semua Dari mulai bisa ya? anak-anak bisa, dari remaja, bapak-bapak semua bisa masuk semua. Baiklah. Dan terus kalau misalnya dari layanan tadi, biasanya yang paling banyak itu paling laris apa? Potong ya? Potong. Terus kalau untuk masa pandemi ini coloring ya, lagi tren ya coloring. Terus sama masa pandemi ini kayaknya lebih banyak orang memotong rambutnya jadi pendek. Oh ya? Mungkin dengan alasan simple dan apa mungkin gitu sih. Oke, ternyata ada apa ya, habit masyarakat yang berubah begitu ya. Ya, betul. Kesukaannya jadi mungkin ingin mendapatkan suasana baru gitu, makanya terus iya, coloring iya, rambut iya, gitu iya. ya. Nah, terus kalau untuk karyawan sendiri di sini ada berapa? Karyawan sendiri di sini 4 ya. Yang 4 orang ya. Oke, itu dari apakah ada perbedaan sebelum pandemi sama sesudah pandemi ini? Perbedaan tidak ada, masih tetap berempat ya. Oke, jadi alhamdulillah masih bisa bertahan Betul. gitu ya. Iya. Nah, tapi kemudian kalau kita ngomong-ngomong soal pandemi kan udah dari tahun kemarin. Yang Betul. paling dirasakan dampaknya itu apa, Mas?
yang paling dirasakan dampaknya ya pastinya semua usaha pastinya sepi ya ngomongnya. Sepi, menurun banget, terus tingkat keberanian masyarakat untuk datang langsung ke salon itu mungkin bisa dibilang ya menurun banget lah, berkurang banget gitu. Nah terus kalau dari Mas Nuri sendiri strateginya apa biar masyarakat nggak takut gitu untuk mau nyalon? Kalau strateginya sih ya kita sendiri juga takut ya. Jadi kalau untuk strategi sih ya nggak ada strategi sih Mbak. Yang penting kita prokes jalan, terus kayak penyemprotan disinfektan juga jalan, terus kayak fogging juga hari ini pas kebetulan juga kita bareng jadwalnya di fogging ruangannya gitu-gitu tetap jalan. Jadi itu ya semoga mengembalikan tingkat kepercayaan orang untuk datang ke salon kita gitu. Oke, jadi yang tetap utama di kedepankan adalah kesehatan ya. Iya betul. Kesehatan, kebersihan. Jadi orang-orang nggak perlu takut kalau misalnya mau datang nyalon ke sini gitu ya. Betul. Kalau untuk kapasitas sendiri dibatasi gitu nggak Mas? Misalnya dulu 8 nih bisa full semua. Kalau sekarang hanya setengahnya atau gimana? Kalau untuk kapasitas sendiri sih karena ini tadi ya saya bilang tadi karena sekarang masa pandemi otomatis sudah menurun. Kalau dulu katanya 8 orang nih kadang kalau normal juga terisi semua. Sekarang sih kebetulan selama pandemi ini ya paling berisi 4 orang atau berapa 3 itu pun juga jarang sekali untuk 3 berbarengan. Paling ya satu keluar gitu. Iya. Kalau dibandingin sebelum pandemi sama sekarang penurunannya sampai berapa persen sih Mas? Kalau ngomongin persentase 50% ada. 50% ada. Apalagi pas musim PPKM ini ya. Ini pasti ya bahkan yang masuk cuman 20%, mungkin 20 sampai 30%. Memang benar-benar sepi. Yang ngomongin rame itu sekarang ya jauh dari kata rame. Terus gitu. kalau misalnya dari Mas Nuri sendiri gimana caranya untuk operasional kan tetap berjalan, bayar segala macam tetap harus gitu kan. Sedangkan pemasukan sekarang ini memang lagi turun. Nah terus kalau dari Mas Nuri gimana untuk mengatasinya? Ya untuk mengatasinya ya kita bukan promo ya, kita gencar sering posting-posting di media sosial ya tentang keadaan salon kita. Jadi harapannya orang berani untuk datang ke salon. Jadi sebenarnya sih sekarang nih sepinya ya karena tingkat kekhawatiran masyarakat tentang COVID ini jadi membuat orang-orang jadi enggan ke salon. Apalagi kan kalau kita kan bersentuhan langsung gitu ya. Iya gitu sih. Mungkin karena itu ya kalau misalnya takut ke salon ntar ketemu banyak orang segala macem, tapi nggak perlu takut karena ya pasti nanti akan diatur begitu. Betul. Ya. Dan bahkan kita sendiri ini sih kalau misalkan customer mau datang ke sini terus kita mau keramas dan apa itu kemungkinan kan bersih ya, kemungkinan bersih, bahkan kita semprot-semprot dengan disinfektan dan apa gitu, insya Allah bersih. Oke, iya sih tadi saya datang aja lagi disikat-sikat semua ya di sini. Betul. Terus juga rutin di fogging, jadi untuk kebersihan dan kesehatan terjamin lah begitu. Insya Allah, iya. Oke, dan tapi tentu saja semangatnya ini ya Mas yang harus terus dijaga ya. Oh harus semangat, iya. Walaupun kondisinya itu ya memang semua lagi susah, lagi turun, tapi nggak kemudian berhenti gitu. Atau kemarin sempet waktu di awal-awal pandemi sempat tutup atau gimana, nggak sama sekali? Kalau di awal-awal pandemi kita sempat tutup ya, sempat tutup, terus misalkan buka pun kita cuman beres-beres, bersih-bersih ya, mondar-mandir, terus kita pulang tuh, jam 11 pulang dan ya datang cuman bersih-bersih aja. Terus kebetulan juga waktu awal-awal kan kekhawatiran masyarakat benar-benar khawatir banget ya, sampai gang-gang pun di portal, akses jalan ke sininya juga susah gitu-gitu sih. Oke, jadi sempat merasakan benar-benar di bawahnya seperti itu ya karena pandemi ini. Tapi sekarang sepertinya masyarakat pun sudah mulai beradaptasi ya, dengan ya kayak tadi protokol CHSE, kemudian ya pokoknya kita datang pakai masker. Kalau misalnya dipotong rambut tetap pakai masker? Tetap pakai masker. Oke, jadi pokoknya tetap aman lah ya. Kalau misalnya pemeriksaan kesehatan sendiri gitu gimana Mas? Pemeriksaan kesehatan sendiri sih kita ya paling pribadi ya, pribadi kayak tes antigen gitu-gitu ya pribadi. Oke, jadi pokoknya kalau berangkat kerja dalam kondisi fit. Siap gitu betul, ya. Harus. Oke, baiklah. Dan kemudian kalau kira-kira rencana ke depan nih Mas,
mungkin tadinya punya rencana seperti ini, terus walaupun pandemi mungkin ada dimodifikasi jadi rencananya akan dijalankan seperti ini atau gimana? Rencana ke depan belum ada. Ya, kayaknya memang untuk sekarang Iya, agak susah ya betul. memprediksi ke depan Iya. itu akan seperti apa. Iya. Oke, baiklah. Nanti yang masih saya penasaran itu, walaupun sekarang pandemi tapi kan pasti tren kecantikan itu tetap berjalan ya. Nah, Iya. kira-kira di tahun 2021 ini trennya seperti apa? Kita nanti akan bahas di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. People, lanjut lagi kita di Ini Usahaku My Queen Salon bareng sama Mas Nuri. Mas, kali kita ngomongin tren nih ya, apalagi hubungannya sama rambut di tahun 2021, kayak gimana sih sekarang? Nah, kalau ngomongin tren saat sekarang ya ini ya, kayak karena mungkin pandemi, karena apa masih banyak yang ini sih menginginkan rambutnya pada pendek, terutama untuk cewek. Banyak memotong rambutnya pendek separuh leher, rata-rata dengan alasan simple dan apa gitu sih. Kan keluar keramas, terus keluar lagi keramas lagi, mungkin kalau pendek itu dia lebih cepat ngeringinnya, cepat iya, ini gitu betul. ya. Terus kalau untuk tren warna ada nggak? Kalau tren warna masih di seputaran as ya, orang-orang as gitu, as grey, as brown gitu-gitu masih mendominasi untuk tahun-tahun sekarang. Dan itu kelihatannya bisa bikin kita kelihatan lebih fresh juga Iya, ya. betul. Kalaupun di rumah, walaupun WFH, terus meetingnya online tapi tetap on gitu loh. Tetap harus cantik ya. Tetap good hair day ya. Iya. Kalau untuk tadi kan potong pendek ya. Iya. Sekarang itu berarti modelnya apa kalau kayak gitu? Pixie kah atau? Lebih ke ini ya, bob ya, bob rata gitu. Atau mungkin saat sekarang yang lagi tren ya Andin lah. Oh, iya, Amanda oke. Manopo sekarang lagi banyak orang ini. Hampir setiap hari pasti ada permintaan yang, Mas saya minta potong pendek gitu. Itu pasti tiap hari ada. Wow. Oke, mungkin saya perlu coba nanti ya. Siap. Terus kalau untuk di My Queen Salon sendiri ada layanan home service nggak? Oh, home service kita kebetulan belum ya. Cuman yang lalu-lalu ya memang kita datang, cuman ya di luar jam kerja, di luar jam operasional, katakanlah ketika jam 9 kita buka ya kita sebelumnya kita bisa datang ke rumah gitu, tapi nggak mengurangi jam operasional di sini. Artinya jam 9 sampai jam 5 kita standby di sini gitu. Oke, jadi ketika pokoknya mau nyalon dan memang ini jadwal operasionalnya lagi buka, langsung ke sini aja Iya, bisa ya? siap. Oke, baiklah. Terus kalau untuk salon itu sebenarnya yang sulit dalam menjalankan bisnis ini itu di sisi apa sih, Mas? Apakah karyawan atau mungkin modalnya atau apa? Kalau sulit sih saya bilang nggak ada ya, nggak ada yang sulit. Yang penting kemauan, terus kita sendiri juga, kita yang sebagai penata rambut ya harus banyak belajar, harus mau belajar terus, walaupun kita udah bisa ya, sering belajar, mendatangin workshop atau apa. Kalau pas sering lagi belum musim COVID, kita sering dipanggil untuk datang seminar untuk apa itu ya, menambah edukasi kita tentang rambut lah yang jelas gitu. Berarti nggak berhenti belajar ya? Ya betul, harus. Ya, karena kembali lagi tren itu kan pasti berubah. Iya ya. betul. Tapi kemudian kalau untuk masalah rambut, biasanya workshop seperti itu kiblatnya itu kemana sih kalau Mas Nuri misalnya
Korean style atau lebih ke barat atau gimana? Kalau dulu kan kiblatnya kita kan lebih ke kayak Paris ya model gitu-gitu. Nah, sekarang kan lebih ke Korean style ya. Dan sekarang lebih mudah kok mengakses, misalkan oh saya pengen begini itu gampang sekali, dengan kita udah lihat Google aja udah keluar semua, misalkan oh model rambut gini, misalkan oh warna rambut gini, udah langsung kita keluar semua udah. Jadi gampang. Iya. Oke, ini memang salah satu keuntungan kita sekarang di dunia Iya, digital betul. ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai ke Korea untuk tahu trennya itu kira-kira yang disenangi sama masyarakat Indonesia yang suka Korea-Korea itu kayak gimana gitu. Oke, nah terus kalau dari Mas Nuri sendiri, sekarang kan sudah hampir berapa ini? 20 tahunan ya? Kalau di dunia rambut mungkin hampir 20 tahun ya. Tapi kalau untuk ngomongin My Queen sendiri ya mungkin baru hampir 10 tahun. Oke, nah itu tadi kan harapannya bisa nambah yang lain-lain. Iya. Apakah sudah mulai ikut kursus segala macam mungkin untuk atau sudah mempelajari pasarnya nih untuk kemudian treatment selain rambut itu kayak gimana? Ya terus sih ini ya sudah mempelajari waktu kemarin-kemarin udah pengen belajar kayak bareng-bareng kerja sama bareng tuh dengan kayak perias gitu. Jadi nanti ke depannya kita ada misalkan makeup gitu ya betul, makeupnya pengantin dan apa. Keren ya. Pasti ini menjadikan kolaborasi itu nanti membuat usahanya kan semakin gede bareng-bareng. Iya gitu betul, ya. iya. Oke, dan kalau dari Mas Nuri ada nggak tips gimana sih caranya biar konsumen itu dia setia, loyal sama tempat ini? Kalau biar konsumen setia ya kerjakan dengan sepenuh hati, layani, pokoknya jangan pilih-pilih customer, ya perlakukan customer dengan baik, itu aja sih kalau menurut saya, iya. Dan nanti dengan kenyamanan itu yang akan bikin mereka akan balik lagi ke sini, iya, betul. begitu ya. Iya. Wah, ini memang menyenangkan sih, apalagi kalau misalnya kalau misalnya kita potong rambut tapi juga bisa berasa kayak temen gitu ya, betul. sama orang-orang yang ada di salon itu. Nah, terus kalau dari Mas Nuri, ada nggak pesan nih buat e-people yang sedang berusaha atau memberanikan diri pengen membuka usaha, terutama di bidang salon? Kira-kira tipsnya gimana? Tipsnya ya ini ya, jangan takut untuk berusaha, semangat. Yang jelas itu semangat, terus banyak belajar yang jelas. Ya itu mungkin ya, banyak belajar, jangan takut. Banyak belajar, jangan takut, semangat, niat. Iya betul. Kayak tadi. Baiklah, dan kelihatannya emang seru banget ya ngejalanin bisnis salon kayak gini, karena bisa dibilang satu karya seni ya. Kalau ngeliat orang keluar dari sini itu dengan tampilan yang wow, so gorgeous gitu kan, karena habis di treatment sama kita sebagai yang punya salon gitu. Dan semoga nanti My Queen Salon ini bisa terus berkembang meskipun pandemi tetap bertahan. Siap, amin. Karena pastinya banyak pelanggan setianya yang akan kangen nih untuk bisa nyalon di sini ya. Siap. Terakhir nih Mas, buat ngingetin e-people lagi, ini tempatnya ada di daerah mana sama sosial medianya apa? Peleburan 5, Jalan Peleburan 5 nomor 11A, My Queen Salon. Untuk alamat IG-nya My Queen Salon. Sudah gitu. Oke, jadi jangan lupa ya buat follow Instagramnya untuk dapetin informasinya. Dan juga kalau pengen nyalon langsung aja datang ke daerah Peleburan sini untuk dapetin treatment di My Queen Salon. Terima kasih Mas Nuri waktunya, kita sudah diizinkan main-main ke sini. Dan buat e-people yang punya usaha dan pengen kita liput, bisa langsung DM aja di Instagram @semarangpemkot ya. Jangan lupa untuk nonton Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Dadah!